Salam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kami sampaikan kepada segenap jemaat Salom Muktale dan saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Kembali lagi kita berjumpa dalam Suara Gembala Majelis Jemaat Salom Muktale, edisi 7 Juni 2020. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa hidup berdamai dengan COVID-19 melalui menyesuaikan diri dengan ancaman virus ini, melalui menjaga kesehatan dan menjaga jarak dengan sesama. Saudara sekalian, anjuran untuk hidup berdamai dengan COVID-19 ini sebenarnya rasanya berat. Seperti dikhawatirkan banyak pihak bahwa belum tentu semua siap untuk menjalani itu, dan dikhawatirkan akan menambah korban yang tervirus oleh COVID-19 dan juga akan menambah korban jiwa. Namun seruan untuk hidup damai dengan COVID-19 harus dilaksanakan sebagaimana yang dikatakan berbagai pihak, itu karena demi berjalannya roda perekonomian. Teristimewa banyak orang-orang kecil seperti buruh, petani, tukang ojek yang harus bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bila sebelum menjalani masa hidup berdamai dengan COVID-19 sudah ada banyak korban, baik yang terjangkit virus maupun yang meninggal dunia. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana nanti bila kita telah menjalani masa hidup berdamai dengan COVID-19? Pasti akan terus berjatuhan korban jiwa. Namun saudara sekalian, karena kita harus menjalani masa hidup berdamai dengan COVID-19 yang tidak bisa kita tolak, maka tentu kita harus menyiapkan diri untuk menjalani masa itu. Namun saudara sekalian, ada yang menarik, dan mungkin itu bisa menjadi kekuatan dan harapan kita. Dari berbagai informasi yang kita dapatkan, bahwa dari berbagai pemberitaan media informasi maupun media sosial, saat ini dalam dunia medis sedang dikembangkan terapi plasma darah atau terapi donor darah dari pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 kepada pasien COVID-19 yang masih menderita berat atau masih dalam kritis. Dan dari berbagai informasi yang kita dapatkan, keberhasilan terapi plasma darah ini atau donor darah ini mencapai 80 hingga 90%. Ini sedikit menggembirakan, sebab saat ini belum ada obat khusus yang bisa dipakai untuk menyembuhkan para penderita dan menolong banyak orang yang sudah terjangkit. Nah, saudara sekalian, bila dalam dunia medis terapi plasma darah atau donor darah yang dalam dunia medis juga dikatakan sebagai pengobatan pasif bisa menolong sesama, maka dalam iman Kristen, Allah sendiri di dalam Yesus Kristus telah mendonorkan darahnya bagi keselamatan umat manusia. Jauh hari Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita,
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, saudara sekalian, di dalam Yesus Kristus, Allah sendiri telah mendonorkan darahnya bagi kita, demi menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut, serta untuk menyembuhkan kita dari segala penyakit dan penderitaan. Saudara sekalian, dengan demikian, bila dalam dunia medis, terapi plasma darah atau donor darah bisa menolong sesama, maka melampaui itu, Allah telah mendonorkan darahnya bagi kita. Dan itu menguatkan kita serta memberi harapan kepada kita, bahwa kalau Allah saja mau menanggung segala penderitaan dan dosa kita, Dia mau mendonorkan darahnya bagi kita, maka harusnya kita mengalami kekuatan dan harapan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita mati sia-sia, sebab itu berarti Dia menyia-nyiakan darahnya yang telah dikorbankan untuk kita. Dan lagi, Dia juga akan selalu menolong kita dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai kesulitan yang harus kita hadapi. Saudara sekalian, dengan demikian, dari terang firman Tuhan bahwa Allah telah mendonorkan darahnya bagi kita, ini menjadi kekuatan dan harapan bagi kita untuk menjalani masa hidup berdamai dengan COVID-19. Namun demikian, kita juga harus tetap menjaga diri melalui merawat kesehatan dan menjaga jarak dengan sesama. Dengan begitu, dari segi kesehatan, kita dapat selalu sehat, dan juga dari segi iman, kita terus dikuatkan untuk menjalani masa hidup berdamai dengan COVID-19. Selamat menyiapkan diri. Yakinlah bahwa Tuhan yang telah mencucurkan darahnya bagi kita akan selalu menyertai kita. Damai Kristus beserta saudara sekalian. Salam.